Halo, nama gua Leeds. Video ini tentang Genjitsu Sugi-Yusa no Oukoku Saikenki episode kedua. Di dunia ini terdapat berbagai jenis hewan sihir. Tidak ada bola lampu, tetapi sebagai gantinya ada lumut bercahaya. Memasak dilakukan dengan sihir api, juga terdapat item sihir. Akan tetapi, ilmu pengetahuan di dunia ini tidak cukup tinggi. Karena itulah rencana Soma untuk revolusi industri masih sangat jauh. Karena di dunia ini terdapat sihir, Soma diminta untuk mengecek apakah ia memilikinya. Dengan menyentuh patung tersebut, sifat sihir akan muncul di pikiran Soma dengan sendirinya. Setelah ia mengetahui sifat sihirnya, ia agak bingung dengan sihirnya sendiri. Listia yang masuk ke ruangan Soma tampak terkejut dengan keadaan ruangan yang sangat ramai. Sekaligus karena ia melihat pena yang bergerak sendiri. Ternyata itu adalah sifat sihir dari Soma, yaitu ia bisa menyalin kesadarannya ke dalam benda dan kemudian bebas mengendalikannya. Tapi untuk saat ini Soma hanya bisa mengendalikan 3 benda dan harus berada di dekat Soma. Soma saat ini memerintahkan untuk mengecek data keuangan karena ia merasa terjadinya korupsi. Apabila dugaannya benar, ia akan menuntut kembali uang yang dikorupsi. Apabila tidak bisa membayar, maka hartanya akan disita sesuai dengan uang yang dikorupsi. Keesokan harinya, Soma mengajak Listia untuk melihat sesuatu. Ternyata Soma ingin Listia melihat ladang kapas milik para petani. Soma beranggapan bahwa ladang non-pangan inilah yang menyebabkan kerajaan Elfrieden mengalami kekurangan pangan. Karena serangan monster, permintaan kapas makin meningkat, yang menyebabkan para petani memilih untuk menanam kapas secara massal daripada menanam tanaman pangan. Karena kapas adalah tanaman komersial. Akan tetapi, permasalahannya tidak itu saja. Karena kerajaan masih bisa mengimpor makanan dengan uang hasil penjualan kapas yang tinggi. Masalahnya adalah ketika kapas harganya turun. Karena kerajaan mengandalkan makanan impor dan harga kapas rendah, itu akan sangat merugikan kerajaan dan penduduknya. Alasan Soma menjelaskan ini semua pada Listia adalah karena Listia suatu saat nanti akan memimpin Elfrieden. Jadi Soma ingin Listia menyadari masalah tersebut. Langkah pertama adalah membatasi penanaman tanaman komersial, lalu mengembalikan ladang pangan, dan kerajaan harus memberikan subsidi untuk mendukungnya. Prioritasnya pada kedelai dan kentang. Juga harus menemukan barang untuk ekspor selain kapas. Tak lama kemudian, Soma dan Listia didatangi oleh Ludwig Ark yang merupakan kapten pengawal kerajaan dan meminta izin untuk ikut sarapan bersama. Ludwig bertanya kepada Soma apakah reformasi berjalan dengan lancar. Soma menjawab bahwa sama sekali tidak lancar, karena Soma kekurangan orang yang cakap. Selain March, tidak ada lagi pejabat yang berguna. Menurut Soma, banyak dari mereka bahkan membiarkan kerajaan semakin memburuk. Garis besarnya, Soma kekurangan orang yang bisa diandalkan. Kemudian Soma mendapatkan ide untuk menggunakan batu permata siaran untuk merekrut orang. Listia pun terkejut karena siaran tersebut hanya dilakukan ketika sambutan tahun baru dari raja atau mengeluarkan titah penting. Dan kalau ini terjadi, ini adalah pertama kalinya digunakan untuk merekrut. Karena biasanya rekrutmen dilakukan dengan ujian tertulis dan merekrut orang yang lulus ujian. Tapi Soma tidak setuju dengan cara lama, karena hanya 30% penduduk bisa menulis. Dengan membuang 70%, maka berarti ujian tersebut sudah membuang banyak berlian kasar untuk ditemukan. Jadi Soma tetap menggunakan batu permata siaran untuk merekrut beberapa orang. Soma pun memulai siarannya. Jika kau memiliki bakat, kami akan memanfaatkannya. Bangsa ini sedang menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena beberapa alasan Raja Albert telah memerintahkan aku untuk menggantikan posisinya sebagai raja. Saat ini aku memulai sejumlah reformasi. Namun kami sangat kekurangan orang untuk ujung tombak. Karena itu aku di sini berniat untuk merekrut kalian yang berbakat. Bentuk bakat tidaklah penting. Tapi jika kalian yakin dengan bakat kalian, datanglah di hadapanku. Bahkan jika kalian ragu apakah bakat kalian berguna atau tidak, datanglah dan aku yang akan menentukannya. Aku tidak peduli dengan pendidikan kalian, usia, status sosial, tempat asal, ras, jenis kelamin, bisa membaca dan menulis atau tidak, itu tidaklah penting. Jadi jangan ragu dan tunjukkan kepadaku bakat kalian. Dan untuk kalian yang berhasil dipilih, akan aku berikan sertifikat dan hadiah berupa uang yang banyak.
たくさん来てくれるといいんだけど。